Dengan sigap, aparat kepolisian dari Polres Sukabumi mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di Jalan Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat dievakuasi, ibu hamil asal desa Cibodas ini sudah hendak melahirkan dengan kondisi pembukaan 2. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit bersama suaminya, arus lalu lintas macet dan akhirnya meminta bantuan petugas kepolisian. Bersama petugas kesehatan, ibu hamil langsung dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu. Ya Allah. Sebuah mobil pick-up bermuatan puluhan emak-emak terguling di Jalan Raya Tlaga, Kecamatan Pangandanan, Pamekasan, Jawa Timur. Rombongan semula hendak membesuk bayi tetangga mereka dengan menumpang mobil bak terbuka. Namun setelah sampai di lokasi kejadian, sopir kehilangan kendali di tikungan dan membuat mobil terguling. Tidak ada korban jiwa, seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Slamet Martodirjo, Kota Pamekasan. Ya. Pemirsa, ini akibat menolak meminjamkan identitas untuk pengajuan pinjol, seorang istri dianiaya suaminya sendiri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya, korban dilaporkan pelaku ke polisi karena sudah 4 kali dianiaya. Ya. Seorang wanita berinisial TE dianiaya suaminya sendiri karena tidak mau memberikan data diri untuk pengajuan pinjaman online atau pinjol. Aksi kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan saat momen Hari Raya Idul Fitri. Akibat korban enggan memberikan data diri, pelaku marah. Keduanya terlibat cekcok dan puncaknya pelaku melempar remote AC hingga melukai kepala korban. Korban pun harus mendapat 4 jahitan di kepala. Tak hanya itu, pelaku juga sempat mencekik korban. Anak saya mau tidur, saya mau tidurin anak saya, terus saya main handphone, saya diem, terus tiba-tiba saya udah dilempar itu, saya udah bocor darah, udah kemana-mana di situ. Jadi ya udah, saya abis itu juga sebenarnya saya nggak tahu tuh dia ngelempar barang pakai apa, saya nggak tahu. Cuman kata ibu saya, kata tante saya yang lagi nginep di Jakarta kesini, katanya sih pakai remote AC. Menurut korban, pelaku berniat mengajukan pinjol untuk membayar utang pinjol lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Korban juga menyebut pelaku telah 4 kali melakukan KDRT. Pelaku disebut telah meninggalkan rumah dan keberadaannya belum diketahui. Namun korban telah melaporkan pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan dan berharap pelaku mendapat efek jera akibat perbuatannya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Songjabat, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kembali di Ajus Today, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya yang luar biasa syahdunya ini. Baik pemirsa, kita ke informasi arus balik yang katanya sih sebenarnya sudah lewat ya puncaknya, tapi kita pantau nih pemirsa. Ini ada kecelakaan beruntun terjadi di ruas jalan tol Cikopo Palimanan, Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, ini 1 orang tewas akibat kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan itu. Kecelakaan beruntun 3 kendaraan terjadi di kilometer 79 wilayah Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang minibus travel tewas di lokasi kejadian dan 2 orang mengalami luka berat. Pengakuan kernet minibus travel, kecelakaan bermula saat minibus travel yang membawa rombongan pemudik hendak kembali ke Jakarta mengalami pecah ban. Kemudian travel berhenti di bahu jalan, tiba-tiba minibus lain dari arah belakang oleng dan menabrak minibus travel tersebut. Kencangnya tabrakan membuat minibus travel terdorong ke depan dan menabrak 1 minibus lainnya. Seorang penumpang travel yang berdiri di sekitar ikut tertabrak dan tewas di lokasi. Motor, aku pencairan, kencangkan, masuk lagi. Tak kencengin baut. Kita kencengin nih, tinggal beresin alat dobrak. Tak tahu. Tabrak. Sama mobil apa tabraknya? Avanza. Berapa kendaraan Pak yang nabrak? Berapa kendaraan yang nabrak? Yang mendarat, yang nabrak 1, tapi yang korban 2. Ada korban meninggal? Meninggal 2 orang? 2 orang. 1. Korban tewas adalah Husni Mubarok, 24 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Ada kecelakaan beruntun di jalur tol Cipali, jalur Bandung yang mengarah ke arah Jakarta. Kendaraan yang terlibat?
3 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kendaraan pemudik berarti Dan ya? Betul sekali. Untuk korban, untuk kronologi kecelakaan seperti apa Dan? Masih dalam penyelidikan. Untuk korbannya? Korban 1 meninggal dunia, 2. Adapun kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini situasi terkini arus balik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih terpantau normal pada Selasa pagi tadi. Ya, namun kepadatan masih terlihat di area ruang tunggu keberangkatan. Ya, pemirsa, diperkirakan hari ini ada sekitar 47.000 penumpang yang tiba di DAOP 1 Jakarta. Dan sebanyak 18.000 penumpang di antaranya akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Mayoritas pemudik kembali ke Jakarta dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Solo, serta Purwokerto. Sementara itu lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar pada Selasa pagi. Dikarenakan situasi lalu lintas cukup terkendali, petugas menghentikan sistem satu arah atau one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 tol Cipali sejak pukul 8 pagi tadi. Sementara itu untuk sistem kontraflow masih diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2024 sudah ada rekan kami Anissa Septia di Stasiun Pasar Senen dan juga ada Indra Setiabudi di gerbang tol Cikatama. Tapi kita terlebih dahulu ke Anissa di Stasiun Pasar Senen. Selamat pagi Anissa, untuk hari ini apakah sudah banyak para pemudik yang datang ke Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat siang Arista, Bayu dan juga Permisa. Pasca berakhirnya cuti libur Lebaran 2024, situasi terkini arus balik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau masih cukup ramai sejak tadi pagi. Meskipun terpantau cukup ramai, kepadatan pun masih terlihat di sekitar area ruang tunggu penumpang untuk melakukan keberangkatan. Dan dari data yang kami dapat pada hari ini ada sekitar 47.000 penumpang yang akan turun dari DAOP 1 Jakarta dan ada sekitar 18.000 penumpang yang akan turun di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tentu saja angka ini tentatif seiring ketersediaan tiket sekitar 118.000 dari 970.000 tiket untuk masa angkut Lebaran hingga 21 April 2024. Mayoritas pemudik tiba dari kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Jawa Timur, antara lain dari kota Yogyakarta, Malang, Solo, Surabaya dan juga Purwokerto. Dan pemirsa, PT KAI menyediakan promo potongan tiket sebesar 20% atau penumpang cukup bayar seharga 80% saja. Promo ini khusus masa angkut Lebaran yang masih ingin mudik. Promo ini khusus dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Solo, Yogyakarta, Malang, dan promo ini berlaku untuk kereta ekonomi, bisnis dan juga eksekutif. Dan juga pemirsa, PT KAI juga mengimbau kepada penumpang untuk dijemput di area luar agar tidak menghambat mobilitas di kawasan stasiun jika terjadi kepadatan. Dan kembali ke Arista dan juga Bayu. Ya, kalau kita berikutnya ke Cikatama, ada rekan Indra Setiabudi di sana. Indra, kalau tadi pagi saya pantau ini masih ramai di titik Anda. Lalu bagaimana pada siang hari, Indra? Ya, Arista, Bayu dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan secara langsung di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat saat ini terpantau ramai dan sangat lancar, yang mana para pengendara ini dapat mengemudikan kendaraannya mencapai batas 60 km hingga 80 km per jamnya. Dan yang perlu diketahui, kalau kita bandingkan dengan hari kemarin pada puncak arus balik 2024 pada 15 April 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari ini mengalami kepadatan yang cukup signifikan, bisa mengular hingga 24 km, menyebabkan kemacetan
Seperti itu, Arista. Dan untuk memang pada hari ini terlihat sepi lantaran para pemudik telah terlebih dahulu melakukan perjalanan pada momen puncak arus balik 2024 kemarin. Dan untuk informasi data kami terima, setidaknya hingga dari semalam hingga pagi hari tadi, setidaknya sebanyak 180.000 lebih para pemudik yang melakukan arus balik 2024 tiba di Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan kalau kita perhatikan, karena kondisi saat ini terbilang cukup lancar, pihak pengamanan atau penjagaan telah menghapuskan salah satu skema rekayasa lalu lintas, yang mana skema yang dihapuskan yang ini kepolisian beserta jasa marga menghapus sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali, dan berlaku pada pukul 6 hingga 8 pagi hari ini resmi dibuka untuk seperti semula dan berlaku 2 jalur begitu, beroperasi secara seperti semula. Dan terkait untuk sistem kontraflow masih diberlakukan oleh para petugas Bayu, yang mana kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 Jakarta Cikampek. Dan bagi Anda yang masih melakukan kegiatan bermudik, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan keterisian BBM dan e-tol Anda tercukupi demi kenyamanan selama proses perjalanan berlangsung. Kembali ke Anda, Arista. Baik, terima kasih banyak Indra atas laporannya langsung dari gerbang tol Cikatama. Untuk pagi hari ini sudah mulai terlihat lengang dan rekayasa lalu lintasnya juga sudah mulai ditiadakan. Sementara itu tadi sebelumnya sudah ada rekan Anissa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih banyak rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sebuah bus yang membawa pemudik tujuan Jakarta ini terbalik di jalur one way Sicincin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, akibat kejadian itu 1 orang tewas dan puluhan orang terluka. Sebuah bus trayek Medan Jakarta terbalik di jalur one way Sicincin Malakak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu sore. Polisi yang mengetahui kejadian langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Akibat kecelakaan, 1 orang dilaporkan tewas dan puluhan orang terluka. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan ada 26 korban kecelakaan yang telah dibawa ke rumah sakit. 2 diantaranya merupakan anak-anak. Yang dilarikan ke RSUD Padang Pariaman ini berjumlah 26 orang yang baru datang, terdiri dari 24 orang dewasa dan 2 anak-anak. Untuk kemudian untuk statusnya 1 korban meninggal dunia dan 5 luka berat dan 20 luka ringan. Ini sementara baru kami identifikasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, namun dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat bus over kapasitas dan diduga tak kuat menanjak. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 ahli waris keluarga korban kecelakaan kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek menerima santunan dari Jasara Harja. Penyerahan santunan diberikan usai tim DVI Polri mengidentifikasi ke-11 korban kecelakaan. Kami sudah melakukan survei, tim Jasara Harja sudah melakukan survei kepada ahli waris, diduga ahli waris atas diduga korban-korban Japek 58. Tadi ketika hasil DNA sudah keluar pukul 10 tadi, kemudian dilakukan klarifikasi dengan keluarga, kami secara sistem sudah melakukan transfer karena kami secara sistem sudah terintegrasi sehingga proses
santunan sudah dapat kami sampaikan kepada ahli waris. Jadi ketika nanti jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga, Jasara Harja secara bersamaan akan menyampaikan santunannya. Masing-masing ahli waris akan mendapatkan 50 juta. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ainus Today bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan menerima kesimpulan sidang sengketa atau PHPU Pilpres 2024 hari ini. Ya, ini kesimpulan sidang akan diserahkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa. Seperti diketahui, para pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres adalah kedua pemohon, yaitu tim hukum Anies Muhaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud. Pihak lainnya adalah KPU RI selaku termohon, tim pembela Prabowo Gibran sebagai pihak terkait, serta Bawaslu. Tim hukum Ganjar Mahfud menjadi pihak pertama yang menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Penyerahan kesimpulan dianggap sebagai senjata terakhir para pihak dalam sengketa Pilpres untuk mendukung argumentasi serta tuntutan masing-masing. Batas terakhir menerima kesimpulan selambat-lambatnya pukul 16.00 sore waktu Indonesia Barat nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di gedung MK, sudah ada rekan kami Putu Bagus di sana. Selamat pagi Putu, bagaimana situasi terkini di gedung MK? Pihak mana saja yang sudah tiba? Ya baik Bayu, Arlista dan juga pemirsa, untuk hari ini tepatnya hari Selasa 16 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan menerima berkas kesimpulan dari sidang sengketa PHPU Pilpres 2024, di mana memang kesimpulan diserahkan ke MK melalui petugas kepaniteraan. Sementara itu kumpulan atau kesimpulan dari sidang akan diserahkan oleh seluruh pihak begitu yang terlibat dalam sengketa. Di antaranya yakni ada tim hukum Amin dan juga TPN Ganjar Mahfud, yakni selaku pemohon, dan juga termohon ada pihak dari KPU dan juga Bawaslu. Di mana pantauan kami yakni saat ini sekiranya pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, seperti yang terlihat di dalam layar kaca Anda begitu di belakang saya. Ini tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud sebelumnya sudah hadir begitu. Sebelumnya dari staf TPN Ganjar Mahfud juga sudah datang ke gedung Mahkamah Konstitusi sekiranya tadi pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, yang menyerahkan sejumlah berkas kesimpulan melalui sejumlah koper besar begitu. Dan saat ini kami tim dari awak media masih menunggu press conference begitu dari tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, yang akan menyatakan kesimpulan atau apa yang mereka sampaikan dalam kesimpulan sengketa Pilpres 2024 ini. Dan dari data yang kami dapatkan dari kesimpulan pemohon, yakni pemohon 02, TPN Ganjar Mahfud membawa sekiranya 51 halaman dan terbagi menjadi 4 bagian penting yang memang diungkapkan dalam persidangan saksi kemarin begitu, di mana dari fakta-fakta terdapat 4 persidangan yang begitu mencolok. Ada 4 poin yang akan disampaikan oleh TPN Ganjar Mahfud melalui kesimpulan, diantaranya adanya pelanggaran etika di sepanjang perhelatan Pilpres 2024. Setelah itu yang kedua ada telah terjadinya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, meski memang pihak terkait dari TKN Prabowo Gibran ini mencoba menyangkal di beberapa momen, ini terus disuarakan begitu oleh TPN Ganjar Mahfud. Dan yang ketiga ada telah terjadinya abuse of power yang terkoordinasi dari semua lini pemerintahan. Dan yang keempat, TPN Ganjar Mahfud menyatakan telah terjadinya berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum atau pemilu 2024. Dari memang data yang disampaikan sebelumnya, memang ada sejumlah atau beberapa kali dalam akun dalam sistem Sirekap begitu mengalami beberapa
problema atau masalah ini juga yang disuarakan oleh TPN Ganjar Mahfud dari 4 poin tersebut, dan salah satunya satu hal yang memang mereka utarakan yakni menuntut begitu adanya diskualifikasi dari paslon 02. Sementara itu kami saat ini masih menunggu adanya pernyataan resmi dari tim hukum Ganjar Mahfud yang memang akan melakukan press conference pada siang hari ini. Sekiranya tadi kami menyampaikan informasi kembali dari TPN Ganjar Mahfud, terutama stafnya sudah datang sekiranya pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari tim hukum dari Ganjar dan Mahfud MD. Kami kembalikan ke Anda, Arlista dan juga Bayu. Baik, terima kasih banyak rekan Putu Bagus informasinya dari gedung MK. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan Anda, selamat kembali bertugas Putu. Ya pemirsa, pada sidang terakhir sengketa Pilpres 2024 yaitu pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan. Iya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pemanggilan 4 menteri karena MK tidak mungkin memanggil Presiden Joko Widodo untuk diminta keterangan dan dirasa tidak elok. Garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya 2 Menko dan 2 Menteri. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Ya, sementara itu pemirsa, bagaimana kira-kira peluang dikabulkannya gugatan dari kubu 01 dan 03 atas sengketa Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Nur Hidayat Sardini, mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Arlista, Mas Bayu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Pak, ini mengenai tim hukum paslon nomor urut 3, ini Ganjar Mahfud kan sudah memberikan kesimpulan. Ada 4 bagian penting nih yang terungkap di persidangan. Kalau menurut Anda, ini apakah hakim nantinya akan mengabulkan nih? Ya, kalau mengabulkan atau tidak, saya ingin 2 hal ya yang ingin saya sampaikan. Saya terus terang aja antara pesimis dengan optimis ya. Optimisnya Mbak Arista ya dan Mas Bayu, memang ada keinginan yang kuat secara internal di tubuh MK, terutama para hakim, termasuk di dalamnya adalah Pak Ketuanya, Pak Soehartoyo, dalam berbagai wawancara maupun obrolan santai, bahkan juga itu saya simak di wawancaranya dengan Refli Harun, itu memang keinginan yang begitu kuat untuk mengubah citra ya, setelah terutama terkait dengan prahara Paman Usman ya. Nah, saya kira itu membuat kita semakin yakin. Tetapi juga ada hal yang tentu saja yang membuat saya juga agak pesimis ya. Kemudian juga ada dominasi hakim MK ini yang termasuk ketuanya itu adalah mereka yang tidak terlibat pro pada putusan 90-90 ya. Jadi ini saya sebut sebagai hakim MK yang progresif, termasuk 2 putusan terakhir, putusan MK terakhir terkait dengan pengujian undang-undang itu tidak simetris ya dengan garis penguasa pemerintah. Lalu adalah bahwa MK sebagai penjaga konstitusi lalu tidak akan semata-mata pada mahkamah kalkulator ya.
kemudian ada fakta juga sejumlah putusan MK terdahulu ya, walaupun dari pihak 02 itu mengatakan itu kan pilkada sama pemilu berbeda. Buat saya dua-duanya baik pemilu maupun pilkada itu kan prinsipnya sama, election ya. Nah, penampilan hakim MK seperti tadi sepotong yang dihadirkan ya Pak Arief Hidayat, kebetulan senior saya di Undip ini, itu juga pertanyaannya sangat mendasar gitu. Nah itu optimisnya Mbak Arista, Mas Bayu. Tetapi juga ada yang agak pesimis buat saya. Pertama-tama ya, konstruksi permohonan 01 dan 03 itu memang susah ya, atau harus terpaksa lebih banyak, saya sebut sebagai lebih banyak kualitatif sebenarnya, dibanding kuantitatif gitu ya. Nah kemudian ini ada satu yang menurut saya sangat mengganggu buat saya. Apa itu Pak? Misalnya saksi ahli yang dihadirkan itu memang paham tentang kompleksitas IT, tetapi mentransformasi ke dalam kompleksitas elektoral itu masih kurang ya, atau bahkan jauh gitu ya. Lalu gini, permohonan atau PHPU MK ini kan meminta pertanggungjawaban dalam tanda kutip kepada KPU ya, lalu Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu. Nah itu yang tidak dieksplorasi oleh 01 dan 02. Sementara misalnya pasal 12 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu kan KPU misalnya itu bertanggung jawab terhadap pengendalian. Jadi pertanggungjawabannya bukan kepada Presiden, tetapi lebih banyak pada KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena dia mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan. Ini dia kata-kata mengendalikan, dan kemudian memantau semua tahapan pemilu. Jadi pertanggungjawaban pemilu itu bukan pada Presiden, tetapi kepada KPU. Nah itu tidak banyak dikejar. Walaupun tentu saja dia bisa berangkat dari problem misalnya abuse of power, bansos, tetapi kemudian bagaimana KPU mempertanggungjawabkan ini semua, karena KPU dan Bawaslu di atas kepentingan apapun ya, kecuali termasuk kepesertaan pemilu. Jadi misalnya ya pasal 01 itu kan mendalilkan bahwa ada jadwal kampanye oleh Anies itu kemudian didelay ya tanpa alasan yang jelas. Itu pertanggungjawaban bukan kepada aparat pemerintah daerah, pemilik gedung itu misalnya, tapi kepada KPU dan Bawaslu gitu misalnya. Itu yang tidak banyak dikejar. Oke. Baik. Ya, seru sekali kalau kita bicara soal MK ini, memang rasanya ini sangat bersemangat untuk melihat nanti hasilnya, kesimpulannya seperti apa nantinya ya. Dan kemudian Pak, kesimpulan kedua ini Pak, dari tim Ganjar Mahfud, yaitu telah terjadi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meski pihak terkait juga mencoba menyangkal beberapa di antaranya. Nah, kalau tanggapan dari Bapak sendiri terkait ini seperti apa Pak? Ya, sekali lagi arah tembaknya bukan pada Presiden. Arah tembaknya bukan pada lembaga-lembaga di luar itu. Tetapi pertanggungjawaban bagaimana KPU mengelola ini semua. Pertanggungjawabkan, karena itu ada kata-kata mengendalikan. Jadi pemilu itu milik KPU dan penyelenggara pemilu pada umumnya, bahwa itu ada bansos dan segala macam, bagaimana kemudian mentransformasikan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu, pengawas pemilu sebagai quality assurance dari proses itu. Itu yang kurang tampaknya. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Hidayat Sardini, mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami News Today. Terima kasih, salam sehat Pak.